Soal yang di akhir-akhir adalah biasanya pengolahan data, baik itu tabel maupun diagram. Jadi, ini termasuk soal yang mudah, asal adik-adik teliti mengerjakannya. Oke, sip. Lanjut. Tabel berikut adalah data hasil wawancara acara televisi yang disukai beberapa siswa kelas 4, 5, dan 6. Ya, kelas 5 ya. Perhatikan yang ditunjuk oleh lingkaran warna merah. Jadi kelas 5 yang menyukai iptek ada 12 orang. Sedangkan kelas 6 yang menyukai iptek adalah 13 orang. Jumlah ya yang ditanyakan adalah jumlah, jadi silahkan adik-adik tambahkan 12 ditambah 13 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Cik Guncis. Masih semangat untuk belajar? Oke, kali ini kita akan melanjutkan latihan soal persiapan ujian akhir matematika SD part 3. Sudah siap untuk mengikuti? Oke, kita mulai ya. Soal nomor 21. Sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 4,2 meter. Luas kolam ikan tersebut adalah A. 13,2 meter persegi, B. 13,86 meter persegi, C. 27,72 meter persegi, D. 55,44 meter persegi. Penjelasannya, yang ditanyakan adalah luas kolam. Apa bentuk kolamnya? Ya, bentuknya lingkaran, jadi kita cari luas lingkaran. Masih ingat rumusnya? Ya, luas lingkaran sama dengan pi kali R pangkat 2. Apa itu R? Ya, R adalah jari-jari. Berapa jari-jarinya? Oke, yang di soal yang diketahui adalah diameter. Jika diameternya 4,2 meter, maka jari-jari adalah setengah dari 4,2, yaitu 2,1 meter. Karena jari-jarinya 2,1 meter, sehingga pi-nya adalah 22/7 kali 2,1 jari-jarinya kali 2,1. 2,1 dibagi 7 hasilnya 0,3. 22 dikali 0,3 kali 2,1 hasilnya adalah 13,86 meter persegi. Jadi, luas kolam ikan tersebut adalah 13,86 meter persegi. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 22. Sebuah bangun ruang memiliki 2 rusuk lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Bangun ruang yang dimaksud adalah A. Balok, B. Kubus, C. Tabung, D. Kerucut. Yuk kita ingat ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama adalah bangun ruang balok. Silahkan adik-adik perhatikan gambar bangun ruang balok. Berapa rusuk balok? Ya, rusuk balok jumlahnya adalah 12. Balok juga mempunyai 8 titik sudut. Apakah betul jawabannya balok berarti?
Ya, bukan. Yang B pilihannya adalah kubus. Ya, kubus mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus mempunyai 6 sisi persegi yang sama besar. Apakah tepat? Ya, jawabannya bukan kubus. Yang selanjutnya tabung. Silakan adik-adik perhatikan gambar tabung. Ya, tabung memiliki 2 rusuk lengkung dan tidak mempunyai titik sudut. Kalau kerucut, mempunyai 1 rusuk lengkung dan 1 titik sudut. Jadi yang punya 2 rusuk lengkung dan tidak memiliki titik sudut yaitu tabung. Jawabannya C. Soal nomor 23. Sebuah kotak penyimpanan mainan yang berbentuk kubus, seluruh permukaannya dilapisi dengan kertas kado. Jika kertas kado yang digunakan seluas 12.150 cm persegi, maka pernyataan yang tepat adalah A. Panjang rusuk kotak tersebut 35 cm. B. Panjang rusuk kotak tersebut 40 cm. C. Luas alas kotak tersebut adalah 1025 cm persegi. D. Luas alas kotak tersebut adalah 2025 cm persegi. Mari kita simak penjelasannya. Sebuah mainan, tempat penyimpanan mainan berbentuk kubus dan dilapisi kertas kado atau ditutup permukaannya dengan kertas kado. Jadi, yang ditutup adalah luas permukaan. Jadi, luas permukaan kubusnya adalah rumusnya 6 kali S kali S. Sehingga S pangkat 2 atau rusuknya sama dengan luas kubus dibagi 6. 12.150 dibagi 6 hasilnya adalah 2025. Itu masih S pangkat 2 ya. Sementara untuk rusuknya, rumusnya adalah akar pangkat 2 dari 2025. Masih ingat mencari akar pangkat 2? Ya, kita tulis akar pangkat 2 dari 2025. Kita hitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Beri tanda. Kita hitung berapa perkalian yang hasilnya 20? Pangkat 2 yang hasilnya 20 atau kurang dari 20? Berapa ya? Oke, 4 kali 4 hasilnya 16. Dikurangi, 20 kurangi 16, 4. Angka 2 turun, angka 5 juga turun. Sampai sini sudah paham? Oke, lanjut langkah selanjutnya. Angka yang berada di dalam lingkaran, kita jumlahkan. 4 tambah 4, hasilnya 8. 8 lingkaran kali lingkaran, hasilnya 425. Pangkat 2 yang belakangnya 5 adalah 5. 85 kali 5 sama dengan 425. Sehingga 425 dikurangi 425 hasilnya adalah 0. Jadi S sama dengan 45 cm. Kita lihat jawaban yang A, panjang rusuk kotak tersebut 35 cm. Tidak sesuai. Yang B, panjang rusuk kotak tersebut 40 cm juga tidak sesuai. Yang C dan D adalah luas alas. Luas alas kubus sama dengan luas persegi. Luas persegi rumusnya adalah S kali S.
di mana S sama dengan 45. Berarti 45 dikali 45, hasilnya 2025 cm persegi. Jadi, luas alas kotak tersebut adalah 2025 cm persegi, atau jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan diagram batang berikut. Selisih penjualan tertinggi dan terendah adalah A 25 kg, B 30 kg, C 35 kg, D 60 kg. Yang ditanyakan adalah selisih penjualan jenis sayuran yang tertinggi dan yang terendah. Rumusnya adalah selisih berarti dikurangi penjualan tertinggi dikurangi penjualan terendah. Yuk perhatikan yang tertinggi. Apa yang tertinggi dalam diagram? Ya, betul, kentang. Kentang dikurangi yang terendah. Yang paling rendah diagram batangnya, ya, kol. Ya. Nah, adik-adik sudah perhatikan kentang dan kol ya. Yang tertinggi dikurangi yang terendah. Yang tertinggi berarti paling banyak terjual. Yang terendah artinya paling sedikit terjual. Kentang terjual 60 kg. Sedangkan kol 25 kg. 60 kg dikurangi 25 kg, hasilnya adalah 35 kg. C. Lanjut ke soal nomor 25. Berikut adalah tabel data kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa SDN 001 Nongsa. Ekstrakurikuler pramuka banyak siswa 40, futsal banyak siswa 25, taekwondo banyak siswa 30, pemrograman banyak siswa 50, dan tari banyak siswa 35. Diagram lingkaran yang sesuai dengan data di atas adalah, silahkan adik-adik perhatikan diagram lingkarannya, A, B, C, dan D. Di situ bentuknya adalah derajat. Masih ingat adik-adik? Satu lingkaran ada berapa derajat? Iya, betul sekali, 360 derajat. Jadi, sekarang adik-adik harus cari pramuka berapa derajat, futsal berapa derajat, taekwondo berapa derajat, pemrograman berapa derajat, tari berapa derajat. Penjelasan cara mengerjakan soal mencari derajat tiap ekstrakurikuler. Yang pertama adalah pramuka. Kita tulis, banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka per jumlah siswa kali 360 derajat. Kenapa bawahnya jumlah siswa? Karena jumlah siswa semuanya totalnya adalah 360 derajat kalau diubah ke dalam bentuk derajat. Jadi sama dengan banyak siswa yang mengikuti pramuka 40 per jumlah siswa kita tambahkan 40 tambah 25 tambah 30 tambah 50 tambah 35, hasilnya adalah 180.
Jadi 40 per 180 kali 360 derajat. 360 dibagi 180 hasilnya adalah 2. 40 kali 2 hasilnya 80 derajat. Jadi untuk pramuka hasilnya adalah 80 derajat. Futsal sama dengan banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal per jumlah seluruh siswa kali 360 derajat. Sama dengan, silahkan adik-adik perhatikan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Ada berapa? Ya, betul, 25. 25 per jumlah siswa, tadi jumlah siswa ada 180 kali 360 derajat. 360 dibagi 180, 2. 2 dikali 25 hasilnya adalah 50 derajat. Yang selanjutnya adalah taekwondo. Taekwondo sama dengan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler taekwondo dibagi jumlah siswa kali 360 derajat. Sama dengan yang mengikuti taekwondo adalah 30 per 180 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 30 kali 2 yaitu 60 derajat. Selanjutnya pemrograman. Sama dengan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pemrograman dibagi jumlah siswa kali 360 derajat. Yuk perhatikan berapa ya yang mengikuti pemrograman? Ya, 50 per 180 kali 360 derajat. 360 dibagi 180 hasilnya 2. 2 kali 50 sama dengan 100 derajat. Selanjutnya, ekstrakurikuler tari. Sama dengan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari per jumlah siswa kali 360 derajat. Siswa yang mengikuti tari 35 per 180 dikali 360 derajat. 360 dibagi 120 hasilnya 2. 2 kali 35 adalah 70 derajat. Yang tadi pramuka 80 derajat, futsal 50 derajat, taekwondo 60 derajat, pemrograman 100 derajat, dan tari 70 derajat. Jadi, diagram lingkaran yang sesuai dengan data di atas adalah ayo coba dicari yang mana. Iya, betul sekali yang C ya. Di sini ada pramuka 80 derajat, taekwondo 60 derajat, futsal 50 derajat, pemrograman 100 derajat, dan tari 70 derajat. Paham sampai di sini? Yang belum paham boleh diputar kembali ya. Disimak kembali. Boleh juga sambil dicatat. Oke? Yang belum paham juga boleh komen ya. Jadi, biar bisa kita terangkan kembali pada video yang selanjutnya. Oke? Lanjut ke soal nomor 26.
Data banyak siswa yang menyukai 5 jenis warna adalah sebagai berikut. Sebanyak 7 orang menyukai warna merah. 11 orang menyukai warna biru. 8 orang menyukai warna kuning. 5 orang menyukai warna jingga. Dan sisanya menyukai warna merah muda. Jika jumlah siswa ada 40 orang, modus warna yang disukai siswa adalah warna A. Biru, B. Merah, C. Kuning, D. Merah muda. Modus adalah yang paling banyak muncul. Ya, jadi yang paling disukai, yang paling banyak muncul, itu namanya adalah modus. Pengerjaannya, kita tulis lagi biar adik-adik nggak bingung. Merah, 7. Biru, 11. Kuning, 8. Jingga, 5. Sisanya adalah merah muda. Sekarang kita cari yang merah muda. Merah muda sama dengan jumlah seluruh siswa, sisanya ya. Sisa dari 40 tadi. Setelah dikurangi dengan warna-warna yang telah disebutkan. Jadi 40 dikurangi 7 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 5. Berarti sama dengan 40 dikurangi 31. Warna merah muda ada 9 orang. Jadi yang paling banyak adalah warna biru. A. Next, soal nomor 27. Berikut adalah data jumlah buku yang dipinjam siswa di perpustakaan sekolah dalam 10 hari. 25, 12, 18, 22, 15, 20, 24, 21, A, dan 17. Jika rata-rata banyak buku yang dipinjam setiap hari 19 buku, maka nilai A yang tepat adalah A 15 buku, B 16 buku, C 17 buku, D 18 buku. Masih ingat mencari rata-rata? Ya, rata-rata adalah jumlah dibagi data yang diketahui ya. Jumlah data dibagi data yang diketahui. Jadi jumlah seluruh buku dikurangi, maksudnya dibagi banyak hari. Ya. Jumlah seluruh buku, jadi rata-rata sama dengan 19, kita tulis 19 sama dengan jumlah seluruh buku. Kita jumlahkan, ya. 25 tambah 12 tambah 18 tambah 22 tambah 15 ditambah 20 ditambah 24 ditambah 21 ditambah A ditambah 17 dibagi 10. Jadi 19 sama dengan 174 ditambah A dibagi 10. Jadi kita kalikan silang ya. 19 kita kalikan dengan 10. 19 kali 10 sama dengan 174 ditambah A. 19 kali 10 sama dengan 190 sama dengan 174 ditambah A. Jadi, nilai A sama dengan 190
lawannya tambah, jadi dikurangi ya. Dikurangi 174 sama dengan 16. Jadi nilai A adalah 16, yang B. Lanjut ke soal nomor 28. Soal yang di akhir-akhir adalah biasanya pengolahan data, baik itu tabel maupun diagram. Jadi, ini termasuk soal yang mudah, asal adik-adik teliti mengerjakannya. Oke, sip. Lanjut. Tabel berikut adalah data hasil wawancara acara televisi yang disukai beberapa siswa kelas 4, 5, dan 6. Jenis acara olahraga, siswa kelas 4, 7, kelas 5, 11, kelas 6, 12. Berita, kelas 4, 5, kelas 5, 9, kelas 6, 11. Iptek, kelas 4, 5, kelas 5, 12, kelas 6, 13. Hiburan, kelas 4 yang menyukai acara hiburan 4 orang, kelas 5, 5 orang, dan kelas 6, 4 orang. Sedangkan acara seni budaya, untuk kelas 4 yang menyukai ada 3 orang, kelas 5, 5 orang, dan kelas 6, 4 orang. Pertanyaannya, jumlah siswa kelas 5 dan 6 yang menyukai iptek dan berita berdasarkan data di atas sebanyak A. 55 orang, B. 45 orang, C. 44 orang, D. 34 orang. Oke, silahkan adik-adik perhatikan. Yang menyukai iptek dan berita kelas 5 dan 6. Kelas 6 yang menyukai iptek ada ya, kelas 5 ya. Perhatikan yang ditunjuk oleh lingkaran warna merah. Jadi kelas 5 yang menyukai iptek ada 12 orang. Sedangkan kelas 6 yang menyukai iptek adalah 13 orang. Selanjutnya yang menyukai acara berita. Kelas 5 yang menyukai berita, ya, berita ke kanan. Yang ke bawah dari 5 jadi 9 ya. Kelas 5 yang menyukai berita ada 9 orang. Sedangkan kelas 6 yang menyukai berita, kelas 6 ada 11 orang. Jumlah ya, yang ditanyakan adalah jumlah, jadi silahkan adik-adik tambahkan. 12 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 11. Hasilnya adalah 45 orang. Jadi, siswa kelas 5 dan 6 yang menyukai iptek dan berita berdasarkan data di atas adalah sebanyak 45 orang atau B. Next, soal nomor 29. Perhatikan diagram lingkaran data kendaraan yang digunakan siswa kelas 6 untuk pergi ke sekolah berikut. Ya, ada diagram lingkaran. Ada mobil 108 derajat, sepeda 84 derajat, becak 54 derajat, bajai belum diketahui, motor 42 derajat, dan bis adalah 36 derajat. Jika siswa kelas 6 berjumlah 60 orang, selisih antara banyak siswa yang menggunakan bajai dan sepeda ke sekolah adalah A. 8 orang, B. 9 orang, C. 10 orang, dan D. 11 orang. Sebelumnya, adik-adik harus cari derajat untuk bajai.
Masih ingat dalam satu lingkaran penuh ada berapa derajat? Ya, tepat sekali ya, 360 derajat. Dikurangi motor, ditambah bus, ditambah mobil, ditambah sepeda, ditambah becak. Sama dengan 360 derajat dikurangi 42 derajat, ditambah 36 derajat, ditambah 108 derajat, ditambah 84 derajat, ditambah 54 derajat. Sama dengan 360 derajat dikurangi 324 derajat. Sama dengan 36 derajat. Jika sudah tahu bajai, sekarang kita lanjut ke yang ditanyakan. Selisih antara banyak siswa yang menggunakan bajai dan sepeda adalah selisih. Jadi dikurangi ya. Yang derajatnya besar dikurangi yang derajatnya kecil. Sama dengan sepeda ya. Derajat sepeda 84 dikurangi derajat dari bajai. Bajai 36 derajat. Per 360 derajat kali jumlah seluruh siswa 60. Ya, seluruh siswa. Berarti sama dengan 48 derajat per 360 derajat dikali 60. 360 dibagi 60 hasilnya adalah 6. Jadi 48 dibagi 6 hasilnya adalah 8 orang siswa. Lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 30. Berikut adalah data penjualan baju seragam SD di sebuah toko perlengkapan sekolah selama 20 minggu. 50, 70, 50, 60, 100, 70, 60, 50, 80, 100. 100, 70, 80, 60, 80, 60, 70, 80, 70, dan 50. Artinya, pada minggu pertama laku sebanyak 50 seragam. Minggu kedua 70 seragam. Minggu ketiga 50 seragam. Dan seterusnya sampai pada minggu ke-20 laku sebanyak 50 baju seragam. Tabel yang sesuai dengan data di atas adalah A, B, C. Jadi, adik-adik nanti hitung banyak baju ya. Banyak baju ada satu minggu laku 60, ada yang laku 60, ada yang laku 70, ada yang laku 80 dalam satu minggu, 80 baju seragam. Ada juga yang laku 100 baju seragam dalam waktu satu minggu. Kemudian adik-adik harus menghitung jumlah minggunya. Ya. Sekarang adik-adik hitung jumlah minggu yang baju yang terjual adalah 50. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3, 4. Jadi banyak baju 50 baju itu laku. Berapa minggu yang laku 50? Ya, ada 4 minggu. Jawaban yang A betul, yang B betul, yang C juga betul. Sekarang, banyak baju terjual 60 baju seragam dalam satu minggu ada terulang selama berapa minggu? Siap untuk menghitung? Oke. 60 kita hitung. 1, 2,
3, 4. Jadi 60 baju seragam juga terjual selama, bukan selama ya, maksudnya selama 4 minggu laku 60 minggu. Ada 40, 60, 60, 60, 60 sampai sebanyak 4 minggu. Yang A betul, yang B betul, yang C juga betul. Kita lanjut, yang banyak baju seragam terjual 70. Coba ada berapa minggu? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak baju 70, jumlah minggunya ada 5. Yang A betul, yang B salah, yang C juga betul. Jadi kemungkinan jawaban kalau tidak A, C. Kita lanjut ke banyak baju seragam yang terjual 80. Siap? Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. 80 jumlah minggunya ada 4. Jawaban yang A salah. Yang B pasti tadi salah ya, walaupun betul tetap salah. Tapi yang B juga tetap salah ya, karena yang diminta adalah 4. Yang C tepat ya, 4. Yang terakhir adalah jumlah seragam yang terjual 100. Kita hitung. 1, 2, 3. Yang 100 ada 3 minggu, ada di jawaban B dan C. Ya, tapi yang B tadi sudah salah 2 kali ya, yang 70 dan yang 80. Jadi jawabannya yang mana adik-adik? Yang semuanya betul, yang semuanya merah di kotak belakangnya, yang C. Oke, sudah paham adik-adik? Sekian latihan soal persiapan ujian akhir matematika SD. Selamat belajar, semoga memahami dengan baik materi yang telah disampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.